Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan mengenai bab 10 yaitu Rahmat Islam bagi alam semesta. Saya Siti Mutiara Azhara, absen 35. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afa, absen 20. Rahmat Islam bagi alam semesta. Faktor-faktor kemajuan peradaban Islam di dunia. Awal mula kebangkitan peradaban Islam di dunia ditelusuri dari perkembangan ilmu pengetahuan dan kegiatan intelektual di Baghdad dan Cordova. Kemajuan pada masa pemerintahan Al-Ma'mun pertama mendirikan Bait Al-Hikmah di Baghdad. Banyak karya Yunani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, bahkan dibantu oleh orang-orang Kristen Majusi dan Syabi'ah. Sementara di Cordova, kemajuan pada pemerintahan Abdurrahman II antara lain yaitu mendirikan universitas, memperluas dan memperindah masjid. Kemudian Cordova menjadi pusat peradaban yang menyinari Eropa. 1. Perkembangan Islam di benua Asia. Yang pertama ada di India. Islam masuk pada abad ke-7. Bukti perkembangannya adalah berdirinya kerajaan-kerajaan Islam dan buku peninggalannya. Adapun kerajaan tersebut adalah Kerajaan Sabaktakin, Ghazi, Mamalik, keturunan Kiji, dan Kerajaan Taglak. Namun kini Muslim di India merupakan kaum minoritas. Beberapa kali ditekan dan ditindas oleh penguasa. Yang kedua dari Pakistan, merupakan negara yang memisahkan diri dari India. Hingga kini Pakistan merupakan negara penduduk Islam terbesar di dunia. Pakistan juga memberlakukan hukum Islam di negaranya. Kemudian dari Afghanistan, Islam masuk ke Afghanistan pada masa Umar bin Khattab. Pada tahun 1953, Raja Zahir mengangkat Muhammad Daud sebagai Perdana Menteri. Kemudian dibentuk Juanan Muslim di bawah pimpinan Burhanuddin Rabbani di tahun 1968. Yang kemudian tahun 1972, Muhammad Daud menggantikan Zahir. Daud kemudian tewas dibunuh dan digantikan oleh Nur Taraki. Perjuangan Mujahidin menguat karena bergabungnya 7 organisasi menjadi satu dengan nama Persatuan Mujahidin Islam Afghanistan. Yang keempat ada di Singapura. Tidak ditemukan adanya hambatan baik dari segi politik maupun birokrasi. Muslim di Singapura kurang lebih hanya 15% dari jumlah penduduk dan 80 masjid yang dibangun. Kemudian di Thailand, Islam masuk melalui Kerajaan Pasai atau disebut Aceh. Ketika Kerajaan Pasai ditaklukkan Thailand, Raja Zainal Abidin dan Muslim banyak yang ditawan. Setelah membayar tebusan, para tawanan tersebut tidak pulang, namun ada pula yang menetap dan menyebarkan ajaran agama Islam. Kemudian di Filipina, orang Arab yang mula-mula masuk Pulau Mindanao atau Filipina dalam mubalik dengan nama kebangsaan pada abad ke-15 Masehi. Sedangkan yang menyebarkan agama Islam di Pulau Sulu adalah Said Abdul Aziz dari Jeddah. Kemudian ada di Mesir. Masyarakat Mesir sedang dilanda perpecahan dan pertentangan antara berbagai mazhab dan aliran agama Nasrani. Daerah demi daerah jatuh ke tangan pasukan muslimin. Setelah memenangkan perang, Khalifah Umar mengangkat Amr bin Ash menjadi gubernur. Kemudian masuk perkembangan Islam di benua Afrika. Yang pertama ada di Habasyah atau disebut sekarang Ethiopia. Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin waktu itu untuk berhijrah ke Habasyah karena di sana tidak ada perbuatan sewenang-wenang dan penganiayaan dari pihak pemerintahannya. Akhirnya mulailah umat Islam berhijrah pada bulan Rajab tahun kelima dari kenabian. Kemudian masuk di Afrika Utara pada tahun 23 Hijriah atau 644 Masehi. Tentara Islam mulai memasuki daerah Afrika Utara dengan menguasai wilayah Barka, yaitu suatu daerah di sebelah barat Mesir. Setelah 20 tahun, hampir seluruh Afrika Utara mulai dari Mesir sampai ke Samudra Atlantik telah dikuasai oleh umat muslim. Hanya tersisa 2 daerah saja yang belum dikuasai. Pada tahun 665 Masehi atau 45 Hijriah di bawah kekuasaan Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, umat Islam dapat menguasai Gelula dan Banzar. Kemudian perkembangan Islam di benua Amerika. Islam masuk ke benua Amerika jauh sebelum Columbus menginjakan kaki di sana 21 Oktober 1492. Diperkirakan agama Islam dipeluk oleh sejumlah suku Indian, di antara suku Iroquois dan Algonquin sejak tahun 900 Masehi. Kemudian semakin berkembang setelah adanya Black Muslim yang didominasi kulit hitam didirikan oleh Elijah Muhammad di Chicago. Elijah berdakwah melalui media massa dengan menerbitkan majalah Muhammad Speak pada tahun 1960. Kemudian wafat pada tanggal 25 Februari 1975, digantikan putranya yang bernama Mu'awiyah Muhammad. Selama dipimpin oleh Mu'awiyah Muhammad, di Amerika kian makin maju. Pada tahun 1995, rata-rata tingkat pendapatan muslim yang menetap di Amerika berkisar 51.966 dolar. Tapi sekarang meningkat menjadi 55.950.
Masuk perkembangan Islam di benua Eropa, yaitu pertama di Andalusia atau Spanyol, pada masa pemerintahan Bani Umayyah di Damaskus. Andalusia dipimpin oleh Amir, diantara oleh putra Musa sendiri yaitu Abdul Aziz. Kondisi masyarakat Spanyol sebelum Islam, mereka memeluk agama Katolik. Setelah tersebar luas Islam, dan sedikit dari mereka yang akhirnya memeluk agama Islam. Kemudian masuk di Rusia, sampai akhir abad ke-10 Masehi, orang Rusia masih menyembah berhala. Rusia jatuh ke tangan Islam di bawah pimpinan Panglima Qutaibah bin Muslim pada masa Khalifah Walid bin Abdul Malik. Pasca runtuhnya rezim Bolshevik yang anti agama pada tahun 1991, umat Islam Rusia bangkit lagi setelah hampir 3/4 abad di bawah tekanan. Kemudian masuk perkembangan Islam di benua Australia. Migran Muslim dari pesisir Afrika dan wilayah pulau di bawah kerajaan Inggris datang ke Australia sebagai pelaut pada akhir dasawarsa 1700-an. Kemudian dibangunlah masjid di tahun 1861 sampai 1891. Sejumlah Muslim aborigin mengklaim mereka membangun kembali identitas sejarah mereka dengan cara masuk Islam karena ada gelombang perkawinan campur antara pendatang Muslim dengan orang aborigin pada abad ke-19. Masuk ke masa kemajuan peradaban Islam di dunia. Menurut Harun Nasution, sejarah Islam dapat dibagi menjadi 3 periode besar, yaitu periode klasik 650 sampai 1250 Masehi, periode pertengahan 1250 sampai 1800 Masehi, dan periode modern, yaitu 1800 Masehi sampai sekarang. Berikut berbagai cabang keilmuan yang berkembang masa-masa tersebut beserta para tokohnya. Yang pertama ada kemajuan intelektual, yaitu filsafat. Abu Bakar Muhammad Ibnu Al-Sa'id, yang dikenal dengan Ibnu Bajjah, lahir di Saragossa. Karya monumentalnya adalah Tabir Al-Mutawahhid. Kemudian ada Abu Bakar Ibnu Tufail, penduduk asli Wadi Ash, Granada. Ia banyak menulis masalah kedokteran, astronomi, dan filsafat. Karya filsafat yang sangat terkenal adalah Hayy Ibnu Yaqzan. Ada kemudian Ibnu Rushd dari Cordova, ada Al-Kindi, dan Al-Ghazali. Kemudian masuk kedokteran, yaitu ada Ibnu Sina atau Avicenna. Beliau mewariskan sekitar 267 judul buku Al-Qanun fi At-Tib yang merupakan buku yang terkenal di bidang kedokteran. Kemudian ada seorang filsuf, dokter sekaligus pakar fikih dari Andalusia. Al-Kuliyat adalah salah satu buku yang terpenting dalam bidang kedokteran, berisi kajian ilmiah mengenai fungsi jaringan-jaringan dalam kelopak mata. Kemudian ada Az-Zahrawi, ada Umi Hasan binti Abi Jafar, dan saudara perempuan Al-Hafiz. 2 orang ahli kedokteran dari kalangan wanita. Masuk di astronomi, ada Ibrahim Ibnu Yahya Al-Naqash. Kemudian ada Azhar Qali dari Cordova, Ibnu Al-Haytham, dan Islah Al-Majidsi di pertengahan abad 12. Kemudian ada Ahsan Al-Marqushi. Masuk ke dalam ilmu matematika, ada Abu Abdullah Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi. Kemudian masuk di ilmu fisika, Abdul Rahman Al-Kazini menulis kitab Mizanul Hikmah The Scale of Wisdom pada tahun 1101 sebagai karya fundamental dalam ilmu fisika di abad pertengahan. Kemudian ada Al-Kindi, beliau mewariskan sekitar 256 jilid buku. 15 buku diantaranya ada khusus mengenai meteorologi, udara, kelautan, dan cahaya. Nah, jadi yang sebelah kiri ini merupakan foto dari Abdul Rahman Al-Kindi dan yang sebelah kanan merupakan Al-Kindi. Nah, selanjutnya ini ada dalam bidang kimia. Yang pertama ada Jabir Ibnu Hayyan. Nah, ide-ide eksperimen Jabir sekarang itu tuh lebih dikenal sebagai dasar untuk mengklasifikasi unsur-unsur kimia yang biasa dipakai buat kita-kita. Terus terjemahan kitab Al-Kimia bahkan telah diterbitkan oleh orang-orang Inggris bernama Robert Chester tahun 1444 dengan judul The Book of the Composition of Alchemy. Nah, terus selanjutnya juga ada Abbas Ibnu Farnas. Dia ini termasuk dalam ilmu kimia dan astronomi. Orang pertama yang menemukan pembuatan kaca dari batu. Nah, selanjutnya ada dalam bidang sejarah dan geografi. Ada yang menulis tentang negeri-negeri Muslim Mediterania, yaitu Ibnu Jubair dari Valencia. Sekitar tahun 1145 sampai 1228. Terus juga ada yang mencapai samudra pasal dari Cina. Terus juga ada yang menyusun riwayat Granada. Terus ada yang dari Tunis, adalah perumus filsafat sejarah. Terus juga ada yang menulis Kitabul Amkiyal Jibal wal
Miyah atau The Book of One of Places, Mountains and Waters. Terus juga ada Yakur. Beliau ini merupakan penulis Mujamul Buldan atau The Persian Book of Places tahun 1228, berupa suatu daftar ekstensif data-data geografis menurut abjad. Nah, selanjutnya ini ada Al-Qazwini. Dia menulis Ajaib Al-Buldan atau The Book Wonders of Lands tahun 1262 dalam 7 bagian yang berkaitan dengan iklim. Terus juga ada Muhammad Ibnu Ali Az-Zuhri dari Spanyol. Beliau menulis satu risalah teori geografi setelah tahun 1140. Terus juga ada Al-Idrisi dari Sisilia. Beliau ini menulis untuk Raja Normandia Roger II dan diketahui sebagai sebuah deskripsi geografi yang paling teliti di dunia. Terus juga ada Al-Khawarizmi, yaitu buku geografi berjudul Kitab Surat Al-Arod, telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Terus juga ada Al-Mazini di Granada, ada Muhammad bin Ahmad Al-Maqdis. Nah, selanjutnya ini ada dalam bidang geometri, kepustakaan, tasawuf, dan fikih. Nah, banyak banget ya ilmuwan-ilmuwan Islam pada zaman tersebut gitu. Selanjutnya ini ada dalam bidang kesenian. Ada yang terkenal sebagai pengubah lagu, yaitu Al-Hasan Ibnu Nafi. Terus ada yang menunjukkan kepada terjemah Latin dan tulisan-tulisan musikal Farabi. Terus juga ada yang telah diterjemahkan ke bahasa Hebreu dari Latin sampai periode pencerahan Eropa. Terus juga ada bahasa dan sastra, yaitu ada Ibnu Abd Rabi, ada Ali bin Hazm atau Ibnu Hazm, dan lain-lain. Nah, terus ini juga ada beberapa ilmuwan muslim dan karya-karyanya. Yang pertama ini ada Al-Batani. Nah, beliau ini sekitar tahun 858 sampai 929. Dia dikenal sebagai Al-Batanius. Nama lengkapnya itu Abu Abdullah Muhammad Ibnu Jabir Ibnu Sinah Ar-Roqi'ah Al-Harani As-Sabi Al-Batani. Nah, tempat lahirnya ini di Haran dekat Urfa. Terus penemuannya ini penentuan tahun matahari sebagai 365 hari, 5 jam 46 menit, dan 24 detik. Serta penemuan-penemuannya di material persamaan trigonometri. Terus juga ada Ibnu Sina. Nah, ini tuh terkenal banget ya. Nah, beliau ini sekitar pada tahun 980 sampai 1037 Masehi. Dikenal juga sebagai Alfisena di dunia barat. Kelahiran Persia, penulis yang produktif. Karyanya 450 buku pada beberapa bidang. Al-Qanun fi Atib yang merupakan rujukan di bidang kedokteran selama berabad-abad, dianggap sebagai bapak kedokteran modern. Jadi ya rata-rata ilmuwan Islam dulu itu meluas dari berbagai bidang gitu. Dia tuh tidak spesifik, jadi istilahnya kayak multi talent. Nah, selanjutnya ini ada Ibnu Rusyid. Beliau ini sekitar tahun 1126 sampai 1198 Masehi. Nama lengkapnya adalah Abu Walid Muhammad bin Rusyid. Lahir di Cordova pada tahun 520 Hijriah atau 1126 Masehi. Dikenal dengan sebutan Averroes. Ia mendalami banyak ilmu seperti kedokteran, hukum, matematika, dan filsafat. Karya-karya Ibnu Rusyid meliputi bidang filsafat, kedokteran, dan fikih dalam bentuk karangan, ulasan, esai, dan resume. Terus juga ada karyanya yang monumental, yaitu Bidayat Al-Mujtahid, Kuliah fi Atib atau Kuliah Kedokteran, ada Fasal fi Mabain Al-Hikmat wa Asariyat. Nah, selanjutnya ini ada kemajuan kebudayaan dan seni arsitektur. Yang pertama ini ada Hagia Sophia. Nah, di sana itu dipamerkan surah-surah Al-Khalifah atau Utsman Svermans yang menunjukkan kehebatan Khalifah Utsmaniyah. Nah, berikut ini di bawahnya terdapat foto dari Hagia Sophia. Terus selanjutnya juga ada kincir di negeri Timur Tengah.
kincir yang dibangun berabad-berabad yang silam. Jadi ini tuh kincir yang udah lama tetapi mengandung kebudayaan seni arsitektur Islam. Terus juga ada Kana. Nah, ini tuh merupakan sistem distribusi air bawah tanah. Terus juga ada Masjid Sultan Ahmad. Nah, di samping ini merupakan foto dari Masjid Sultan Ahmad. Masjid ini tuh dibangun pada abad 16 dan satu-satunya masjid yang punya 6 menara. Selanjutnya ini ada Taj Mahal. Taj Mahal ini merupakan sebuah bangunan makam yang sangat terkenal di seluruh dunia. Nah, di bawahnya ini adalah foto dari Taj Mahal. Sangat-sangat indah kan, kayak sebuah makam yang sangat indah. Terus selanjutnya juga ada Masjid Cordova atau Mezquita yang kini menjadi katedral kota Al-Zahra, Istana Jafariyah di Saragossa, dan Istana Alhambra di Granada. Terus juga ada 900 pemandian di Cordova. Nah, karena air sungai yang tidak dapat diminum, penguasa Muslim ini mendirikan saluran air dari pegunungan yang panjangnya itu 80 km. Terus juga ada Universitas Al-Azhar di Mesir. Ini merupakan universitas tertua di dunia, dan di bawahnya ini ada foto dari Universitas Al-Azhar di Mesir. Selanjutnya ada kota tua Cordoba atau Cordova. Di bawah ini ada fotonya. Terus juga ada barang dari keramik. Barang-barang dari keramik ini juga ditemukan di samping barang logam dengan pusat industrinya itu di Valencia. Terus juga ada barang tekstil mewah berupa karpet-karpet Spanyol dengan Cordova sebagai pusat industri turunannya. Nah, selanjutnya ini ada masa kemunduran peradaban Islam. Jadi, pada fase kedua periode klasik, yaitu pada 1000 sampai 1250 Masehi, sudah ada benih perpecahan dan disintegrasi. Nah, terus pada masa kemunduran 1, yaitu 1250 sampai 1500 Masehi, peradaban Islam ini tuh tenggelam dalam ketertinggalanan. Terus pada 1500 sampai 1800 Masehi, peradaban Islam ini kembali menggeliat dan muncul 3 kerajaan besar. Nah, tetapi pada abad ke-18 ini tuh kembali menurun hingga abad ke-19, di mana abad ke-19 ini mendekati dari periode modern atau kebangkitan peradaban Islam. Nah, terus pertanyaannya, apa sih faktor dari kemunduran peradaban Islam? Aslinya tuh ada banyak banget pendapat-pendapat, tapi di sini ada menurut Ibnu Khaldun. Menurut Ibnu Khaldun, itu adalah karena timbulnya materialisme dan juga kekurangannya SDM, yaitu hancur dan rusaknya moral, juga hancur dan rusaknya intelektual. Yang terakhir adalah menjunjung tinggi nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin sebagai pemicu kemajuan peradaban Islam di masa mendatang. Nah, apa sih pengertian dari Islam rahmatan lil alamin? Nah, jadi ini tuh merupakan istilah Qurani dengan arti Islam yang kehadirannya di tengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun alam. Nah, di sini tuh juga ada surah dari salah satu surah Al-Qur'an, yaitu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam.